Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita bersyukur pada hari ini, hari yang Tuhan berikan anugerah yang besar, di mana kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Kita bersyukur, mari kita bersama satukan hati kita. Kita mau memberikan penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Hati kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perbuatan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan buat setiap kami. Kekuatan-Mu Bapa, hadirat-Mu, pimpinan-Mu begitu nyata buat setiap kami yang berseru-seru kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kejadian Tuhan dahsyat dan ajaib buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Biarlah Roh Kudus pada pagi hari ini Engkau menjamah setiap kami ketika kami datang menyembah, mengangkat pujian kami. Roh Kudus menyentuh hati kami, membawa kami bertemu secara pribadi dengan Tuhan, yang akan membangkitkan setiap kami, memulihkan kami, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Rama Shakara Rama Shakara. Oh Rama Takara Shakara para. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pujikan dengan iman saudara kepada Gembala yang agung, kepada Tuhan yang memelihara setiap kita. Haleluya. Berkat-Mu atasku Di tengah badai, topan, tantangan, penyertaan-Nya sempurna buat setiap kita. Haleluya. Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau sembah Tuhan. Mari akui segala perbuatan-Nya. Mari akui segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Angkat syukur saudara di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Kami hidup karena Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau setia, Engkau baik. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Jiwa kami aman dalam hadirat-Mu. Engkau baik buat kami. Hati kami haus akan-Mu. Kami aman dalam genggaman tangan-Mu. Engkaulah kuat kami. Engkaulah penghiburan kami. Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami. Engkau segalanya yang memegang kami, yang menuntun langkah-langkah kami. Kau yang menunjukkan jalan buat kami. Kau Tuhan yang membangkitkan, yang memulihkan, yang menyelamatkan. Engkau Tuhan yang setia, Kau yang memperlengkapi kami. Kau yang menaungi kami. Perlindungan-Mu nyata buat kami. Gembala yang agung, Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Sungguh terbukti Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami harus melewati Tuhan padang gurun, sekalipun kami harus melewati tantangan kehidupan, badai topan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang setia menuntun kami melewati hari demi hari, jalan demi jalan, untuk kepada kemenangan yang Kau sediakan. Kau tidak pernah lalai menjagai setiap kami. Kami berseru-seru kepadamu, Kau ada menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku,
ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari saya undang bangkit berdiri, lambaikan tanganmu, puji namanya. Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Haleluya, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Terima kasih, Kaulah terbesar, Kaulah yang termulia yang tinggal di dalam kami. Layaklah Engkau dipuji-puji dan disembah. Di dalam nama Yesus sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang meriah saudara, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dia baik, selama-lamanya baik. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh yes Lord, Kau lebih besar dari segalanya Tuhan. Haleluya. Amen. Mari kita memuji kebesaran namanya. Dia layak dipuji. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Yes, haleluya. Kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami kuasanya, pasti akan mengalami kebaikannya. Amin saudara. Sorak-sorai buat Tuhan, kita hanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh ya Tuhan, tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari pastikan bahwa engkau dan saya berjalan dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Engkau dan saya akan melihat betapa dahsyat perbuatannya. Haleluya. Yes, Lord. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Haleluya. Ini jadi keyakinan iman kita bersama di tengah kesulitan dunia ini. Bersama dengan Tuhan kekuatan kita. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Untuk selama-lamanya firman-Nya ya dan amin saudara. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah iman kita diteguhkan, pengharapan kita dikuatkan, karena Tuhan selalu setia buat kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Selai rambut Ia tahu, tidak diizinkan jatuh di luar sepengetahuannya. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Ini yang membuat kita teguh terus untuk berjalan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, kesulitan di sekitar kita, tapi kita tahu bahwa ada pribadi yang mengasihi kita, yang akan terus menuntun langkah Bapak Ibu Saudara dan saya. Dibentuknya, dijagainya, dibawa kepada kemuliaan yang sudah Dia tetapkan buat engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau
jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Bapa, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap, Yesus, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hati kami tetap menyembah Engkau, Bapa. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Tuhanku, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang
kasih-Mu. Haleluya. Kau ada di tengah-tengah kami, Kau mengenal hati kami. Hari ini hati kami terbuka untuk firman-Mu Bapa. Kami akan terus belajar mempercayai-Mu. Sekalipun tidak ada alasan untuk mempercayainya. Sekalipun bertentangan dengan yang kami alami. Kami akan terus mempercayai Tuhan. Kami tidak mau mempercayai apa yang kami lihat, apa yang kami alami. Tapi kami terus mempercayai firman-Mu. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak mungkin berbohong. Kau Bapa yang akan terus membawa kami kepada kebaikan demi kebaikan. Destinasi-Mu adalah Kanaan. Destinasi-Mu adalah air yang tenang, rumput yang hijau. Destinasi-Mu adalah supaya kami menikmati kemuliaan-Mu. Dan kami memberi diri untuk Tuhan tuntun ke sana. Terima kasih hari ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bersyukur, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saudara, mempercayai Tuhan itu bukan pekerjaan gampang. Jika kita percaya sesuai dengan apa yang dijanjikan, itu gampang. Tapi ketika janji dengan yang kita alami bertolak belakang, ini bukan persoalan gampang, saudara. Tetapi bagaimanapun sebagai anak Tuhan, kita harus terus mempercayai Dia. Karena dosa terbesar adalah ketika kita tidak mempercayai Dia. Dalam Yohanes dikatakan bahwa kalau Roh Kudus datang, Dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Dosa adalah karena ketidakpercayaan. Dan memang ini pekerjaan sulit. Ketika kita ngomong percaya, saudara, di mulut, tapi di hati belum tentu. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita jengkel, kadang-kadang kita bersungut-sungut. Itu satu bukti bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Sekali mulut kita ngomong. Itu sebabnya kita perlu mendengar bagian firman Tuhan dari hari ke hari supaya kita dikuatkan. Dibangun kembali iman percaya kita. Kalau saya kasih contoh di dalam Alkitab misalnya Yusuf, ini contoh saja. Ini belum khotbah masih introduction Bapak Ibu ya. Misalnya Yusuf. Ketika dia menerima janji dari Tuhan, dia akan menjadi orang hebat. Dia akan menjadi orang besar. Kenyataan hidup membawa dia harus dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Di dalam sumur tidak ada pengharapan apa-apa. Dia hanya menanti kematian atau tiba-tiba Tuhan datang. Tapi ternyata Tuhan tolong dia. Dengan cara yang tidak masuk akal lagi. Tuhan memberikan roh matre kepada Yehuda sama Ruben. Dua kakak beradik ini berdiskusi daripada dia mati, kenapa tidak kita jual? Coba saudara lihat. Cara Tuhan menolong Yusuf adalah dengan Ruben sama Yehuda kemasukan roh matre. Tidak masuk akal, tapi itu cara Tuhan. Lalu sesudah itu dia diperjualbelikan. Dia menjadi budak belian. Status sosialnya sudah tidak ada, saudara. Pada waktu itu kalau ngomong budak belian atau rodi, itu tidak punya status sosial karena hidupnya sudah dibeli oleh orang lain. Orang lain mau bunuh dia tidak ada masalah. Tetapi sekalipun dia tidak punya status, sekalipun dia hanya rodi, matanya dia terus mempercayai Tuhan. Itu sebabnya ketika dia sampai di rumahnya Potifar, Potifar kaget. Ini kok berbeda. Dari semua namanya rodi pasti kerjanya asal-asalan. Pasti kerjanya tidak benar karena bekerja bukan dengan hati. Bekerja karena paksaan. Tapi yang satu ini kok berbeda. Kenapa? Karena dia terus mempercayai janji Tuhan. Dia tidak mempercayai apa yang dia alami. Dia alami status sosialnya tidak ada. Dia alami dia menjadi rodi. Dia alami dia menjadi budak belian. Tetapi di dalam hatinya tetap mempercayai janji Tuhan. Janji Tuhan itulah menjadi daya dorong yang besar, menjadi motivator yang besar, motivasi yang besar, sehingga dia tidak kehilangan tujuan. Dia tetap exciting melakukan apapun dan menantikan janji Tuhan. Sehingga Alkitab berkata,
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai Potifar kaget-kaget, geleng-geleng kepala. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Disuruh lakukan apa? Berhasil. Disuruh lakukan apa? Berhasil. Sampai akhirnya Potifar memberikan kasih yang besar kepada dia. Alkitab mencatat karena Tuhan menyertai Yusuf. Seseorang disertai Yusuf, seseorang disertai Tuhan. Karena orang itu tentu mempercayai Tuhan. Sesudah itu dia masuk ke difitnah lagi, saudara. Lalu dia masuk penjara lagi. Menariknya, seorang Rodi dimasukkan ke penjara tahanan politik, saudara, tahanan raja-raja. Ini sudah berbeda, sudah mulai ada sesuatu yang unik. Dan sampai di sana sama. Kepala penjara mengangkat dia menjadi kepala sipir, saudara. Tahanan menjadi kepala sipir. Karena apa yang diperbuat berhasil? Kenapa? Karena dia terus mempercayai janji Tuhan. Hari ini, saya akan memberikan sebuah janji Tuhan kepada kita. Tetapi bagaimanapun kita terus harus berjalan di dalam jalur-jalurnya Tuhan. Supaya kita sampai kepada janji itu. Amin, saudara? Tapi sebelum kita sampai kepada janji Tuhan yang besar, saya ingin kita buka ayat Alkitab dulu, Matius 6 ayat 21. Kita awali dari sini, saudara. Biasanya saya khotbah satu ayat, biasanya saya khotbah eksposisi, saudara, ekspositori. Kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah saya, biasanya satu ayat itu kita uras sampai detail sekali. Tapi hari ini tidak terlalu ekspositoris, tetapi kita akan lihat beberapa ayat-ayat firman Tuhan nanti untuk kita sampai kepada apa yang Tuhan mau. Matius 6 ayat 21, kita awali dari sini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya awali dari sini. Di masa pandemi, di masa kesulitan atau di masa apapun, Tuhan lagi mencari orang-orang laki-laki dan perempuan di mana orang-orang itu membuat Tuhanlah yang menjadi hartanya. Kenapa? Karena sebuah prinsip dikatakan dalam Alkitab ini prinsip, ini nilai seluruh manusia, ini value-nya manusia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati kita itu letaknya di harta. Kalau harta kita adalah pasangan, maka hati kita itu ada di pasangan. Kalau harta kita adalah finansial, maka hati kita adalah di finansial itu. Saya masih ingat ketika Tuhan memaksa menarik Lot dan keluarganya dari Sodom dan Gomora. Tuhan sudah ngomong, malaikat sudah ngomong sama Lot, saya akan habiskan dan jangan menoleh ke belakang. Ketika kamu menoleh ke belakang akan terjadi sesuatu. Lot dan dua anak perempuannya lari terus tanpa menoleh ke belakang. Tapi istri Lot, karena hatinya berada di Sodom dan Gomora yang lagi terbakar itu, di finansialnya dia, lalu dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat dia menjadi tiang garam. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maksudnya, Tuhan ingin sekali kerinduan terbesar Tuhan dalam setiap hidup kita membuat dia menjadi harta paling berharga dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami, tetap hati kita ada di Tuhan. Tetap hati kita melekat kepada Tuhan. Mau miskin, mau kaya. Mau diberkati, tidak diberkati, tetap hati kita melekat sama Tuhan. Karena harta kita adalah Tuhan. Tuhan pingin semua anak-anak Tuhan seperti ini, saudara. Tetapi, karena ini soal harta, saudaraku, Alkitab mencatat, nanti kan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya ini, tidak mungkin dua tuan atau satu orang mengabdi kepada dua tuan. Tuhan tidak pernah melihat iblis sebagai saingan. Tidak pernah. Tapi Tuhan selalu melihat finansial, selalu melihat kekayaan sebagai saingan utamanya dia. Bahkan Tuhan ngomong, tidak mungkin seseorang mengabdi kepada dua tuan,
Satu kepada Tuhan, satu kepada finansial atau mammon yang tidak jujur. Ayat berapa itu? Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang mengabdi yang lain. Atau ia setia kepada seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Mammon itu selalu berbicara keuangan, finansial. Tuhan melihat bahwa saingan utamanya dia dalam hidup kita adalah kekayaan, adalah finansial. Sehingga finansial itu Tuhan ibaratkan sebagai mammon, sebagai pribadi yang disebut tuan. Jadi Tuhan melihat bahwa ada dia di sini, lalu ada mammon di sini. Lalu kita di tengah-tengah. Lalu Tuhan ngomong, hampir semua orang itu mengabdi kepada dua tuan ini. Orang sadar dia tidak bisa tanpa Tuhan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi di sisi lain, orang juga mengatakan bahwa kebutuhan terbesarnya adalah finansial. Sehingga orang ingin membuat dua-duanya menjadi tuan dalam hidupnya. Tapi Tuhan ngomong impossible. Artinya, jika Anda sudah mentuankan finansial atau mammon, berarti saya sudah tidak tuan. Saya ulangi, Tuhan lagi ngomong, jika Anda mentuankan finansial atau mammon, berarti saya sudah tidak menjadi tuan. Kira-kira begitu bahasa Tuhan. Sehingga Tuhan mau yang menjadi tuan kita adalah Dia. Tuhan mau yang menjadi harta kita adalah Dia. Pertanyaannya, kalau Tuhan sungguh-sungguh dan satu-satunya menjadi Tuhan saya, bagaimana dengan keuangan saya? Bagaimana dengan finansial saya? Di sinilah saya ngomong ada sebuah janji yang besar. Tetapi untuk sampai kepada janji itu, banyak sekali orang justru tidak memakai jalurnya Tuhan. Tidak mempercayai apa yang Tuhan mau. Tetapi memakai jalur-jalurnya Dia. Itu sebabnya saya ingin kita membaca satu ayat dulu untuk membuka wawasan kita. Sekaligus memberikan kita semangat yang luar biasa. Ulangan 8 ayat 18. Nanti sesudah kita baca ini baru kita detail, secara detail-detailnya melihat apa yang dimaksudkan Tuhan mengenai ayat-ayat ini. Ulangan 8 ayat 18. Saya minta tolong satu orang bisa bantu saya baca. Ulangan 8 ayat 18. Ya. Perhatikan, Tuhan ada dalam sebuah perjanjian, bahkan di atas perjanjian yang berkata sumpah. Sangat sedikit ayat-ayat Alkitab yang Tuhan buat menjadi sebuah sumpah. Sumpah itu berarti janji di atas janji. Saudaraku, Tuhan kita itu terikat dengan dua hal. Pertama, dia terikat dengan janji. Yang kedua, dia terikat dengan aturan. Misalnya, saya ngomong dulu, kira-kira Tuhan bisa enggak menyelamatkan kita tanpa harus dia mati? Karena di Tuhan pasti dia bisa. Tapi dia kenapa harus mati? Karena dia terikat dengan aturan. Artinya keadilan harus ada di sana. Dosa harus ditebus dengan kematian. Itu sebabnya dia harus mati. Lalu yang kedua, Tuhan terikat dengan janji. Tuhan tidak mungkin berbohong di dalam janjinya. Dan ada beberapa janji yang Tuhan buat itu janji di atas janji yang bernama sumpah. Saudara perhatikan, mengenai kekayaan, mengenai finansial, ternyata Tuhan itu buat itu janji di atas janji. Sumpah dikatakan bahwa untuk meneguhkan perjanjiannya itu, untuk meneguhkan sumpahnya itu, apa isi sumpahnya itu tadi? Supaya kita diberkati. Tetapi supaya kita diberkati, dia tidak memberikan di depan rumah kita mobil, tidak seperti itu. Yang dikatakan oleh Alkitab di sana tadi, oleh firman Tuhan, dia memberikan kita kekuatan.
Lalu kekuatan itulah yang diberkati Tuhan untuk kita memperoleh apa yang dijanjikan itu dalam satu sumpah. Maksudnya Tuhan memberikan kita kekuatan. Artinya kekuatan itulah yang harus kita pakai. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus melakukan sesuatu. Dan ingat ketika kita mengerjakan, karena janji Tuhan itu, Tuhan tidak mungkin tidak tepati janjinya. Garis bawah ini, Tuhan tidak mungkin tidak tepati janjinya. Saya ulangi, garis bawahi, berarti kita ada di dalam sebuah jalur di mana Tuhan akan mengangkat kita sampai kepada perjanjiannya ini. Bagaimana supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kenapa Tuhan memberkati kita? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di komunitas yang lagi saya pimpin, sebut sebuah filosofi, born to bless. Lahir untuk jadi berkat. Karena memang kita dipanggil Tuhan untuk jadi berkat. Tapi itu kita jadi berkat, ada proses yang harus kita lakukan. Ada proses yang harus kita kerjakan. Salah satu secara umum yang dibahas dalam ulang ini tadi, kita harus bekerja. Maksudnya kita harus mengupayakan sesuatu. Kita harus betul-betul mengoptimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kekuatan dimasukkan di situ adalah potensi. Tuhan tidak memberikan kita mobil di depan rumah, tapi Tuhan memberikan kita modal yang bernama potensi. Potensi itulah yang kita eksplor untuk kita bisa menjadi sesuatu. Sehingga melalui potensi itu supaya engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Artinya itu juga menjadi alasan supaya terus kita mengingat Tuhan. Supaya orang juga mampu melihat Tuhan. Tapi saudaraku, ini menjadi poin utama, poin besarnya. Kita ada di dalam sebuah janji untuk kita diberkati Tuhan. Oleh karena itu percayalah. Hari ini mungkin kita sulit makan, tidak masalah. Saya selalu ngomong kepada diri saya, kepada hati saya tidak mempercayai yang hal ini yang saya lihat. Tapi saya mempercayai janji Tuhan. Karena saya hidup karena janji Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin bohong di dalam janjinya. Sama seperti Yusuf tadi, satu ketika Tuhan akan bawa dia sampai kepada destinasi itu. Hal yang sama. Bahkan mungkin kita sudah dalam destinasi itu, Tuhan tinggal naikkan terus. Nanti kalau kita lihat dalam Yohanes 15, bahkan Tuhan tidak pernah puas dengan berkatnya. Karena dikatakan yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah lagi. Karena Tuhan pingin kita lebih maksimal lagi. Hari ini sudah maksimal, besok pingin lebih maksimal lagi. Bermultiplikasi kemaksimalannya saudara. Supaya hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya? Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita buka Lukas 16 ayat 10. Nah, ini baru kita masuk ke poin-poinnya saudaraku. Saya ingin kita hidup dalam kebenaran. Karena banyak orang pingin ada di dalam janjinya, tapi tidak pingin di dalam jalur-jalur kebenarannya. Ini yang salah. Saya harus ngomong 10 atau 1 dekade lebih kurang gereja tenggelam hanya bermimpi di dalam janji yang bernama teologi kemakmuran, seakan-akan kebenaran, tapi manipulasi di dalamnya. Kenapa saya ngomong manipulasi? Orang diajak untuk bermimpi dalam janji Tuhan, tapi tidak dibawa kepada kebenaran hakiki, bagaimana hidup di dalam janji itu. Sehingga orang hanya tahu soal kekayaan, tapi tidak tahu hidup dalam kebenaran. Bahkan dalam gereja pun banyak korupsi. Padahal Alkitab mencatat Tuhan kita itu kudus dan Tuhan kita itu benar. Dia tidak mungkin bermain-main dalam ketidakbenaran. Itu sebabnya kita harus lihat ini sungguh-sungguh saudaraku. Poinnya tadi, Tuhan harus menjadi Tuhan. Kita tidak boleh dua Tuhan. Atau kita tidak boleh mentuankan Mamon, membuat Tuhan menjadi bukan Tuhan. Kenapa? Ini saya bahas dulu. Karena namanya Tuhan berarti yang diutamakan. Sekarang siapa yang kita utamakan? Tuhan atau kekayaan? Yang namanya bukan Tuhan berarti yang dikorbankan. Siapa yang lebih sering kita korbankan? Keuangan kita atau Tuhan kita? Siapa yang paling sering kita manfaatkan? Keuangan atau Tuhan? Dari analisa saya,
Dalam pelayanan, yang paling banyak dimanfaatkan, yang paling banyak dikorbankan adalah Tuhan. Kita bermohon sama Tuhan untuk keuangan, tapi kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu manipulasi, saudara. Kita banyak mengorbankan Tuhan, tidak datang ke gereja hanya gara-gara bisnis. Padahal kalau Tuhan kita adalah Tuhan, kita harus banyak manfaatkan, kita harus banyak korbankan keuangan kita untuk mencari Tuhan, untuk mencari Tuhan. Itulah yang benar. Dan saudara, ketika kita kerjakan yang benar itu, maka janjinya tadi tidak mungkin dia sangkali, saudara. Mungkin kita berkata bagaimana caranya. Sebelum saya uraikan ini, saudara, satu ketika saya ada pelayanan di Sidoarjo, dan saya melayani, ada pelayanan di sana, ada komunitas kita dulu, dan saya di antara orang-orang kaya yang sangat sibuk mencari uang. Ada yang punya toko emas, ada yang punya pabrik emas. Saudara bayangkan punya pabrik emas. Jadi, pokoknya kaya-kaya. Tapi waktu itu kami memulai pelayanan di sana bukan hari Minggu. Hari Sabtu, antara jam 1, jam 3, jam istirahat. Buru-buru mulai dan buru-buru selesai. Kita tidak pernah maksimal menikmati Tuhan. Kenapa? Karena mereka jam 3 sudah harus buka toko lagi. Dan hari Minggu itu hari untuk mereka pesta. Paling banyak pelanggan itu hari Minggu. Lalu akhirnya saya buat tantangan sama mereka, saudara, ketika saya membahas keuangan. Setiap saya pelayan di mana-mana, keuangan pasti saya bahas. Ketika kami pelayanan di Sumber Sari sini, kami bahas keuangan, dan kami mendidik jemaat harus tahu bagaimana prinsip keuangan yang benar. Judulnya kami buat itu Financial Freedom, bagaimana kita bebas dalam keuangan. Istri saya temani mereka ke bank, karena kami suruh semua jemaat harus punya tabungan. Karena kami didik mereka harus menabung, kan harus jadi berkat. Dan saya tidak bohong, salah satu waktu itu hanya kuli las, sekarang mereka sudah punya las sendiri, karena kami latih. Karena harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kira-kira seperti itu. Lalu ketika di Sidoarjo itu saya ngomong begini, kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah memang Tuhan yang bisa memberkati. Coba 1 bulan, ditutup tokonya hari Minggu, kita ibadah hari Minggu. Tapi sebelum bulan depan ditutup, 1 bulan ini hitung income-mu. Ketika buka hari Minggu, lalu mulai minggu depan, tutup hari Minggu, hitung income-mu. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau sama, berarti Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan. Tapi kalau memang berbeda dan lebih banyak income-mu ketika hari Minggu ditutup, walaupun hanya lebih banyak sedikit, tapi ini sudah tutup hari Minggu, maka dialah Tuhan yang kita sembah, dan kita akan beribadah terus selama setiap hari Minggu. Lalu saudara, apa yang terjadi? Mereka mencoba 1 bulan. Sesudah 1 bulan, mereka kaget. Ternyata income-nya lebih banyak ketika tutup hari Minggu. Dan sejak saat itulah sampai hari ini, itu menjadi gereja, dan tutup tokonya, tutup pabriknya, tutup semua toko-toko mereka hari Minggu tutup. Sebelumnya buka hari Minggu. Nah, sekarang beribadah sudah 2 kali. Ketika kita menyembah tidak ada lagi yang kerusak-kerusuk, karena mereka bahkan pingin sampai 4 jam. Karena hari Minggu sudah libur. Sebelumnya, kita hamba Tuhan dapat omelan terus. Pak, terlalu panjang khotbahnya, sudah harus buka toko. Tapi Tuhan itu menunjukkan bahwa memang Dia adalah Tuhan. Hal yang sama hari ini harus diberitahu. Dia Tuhan yang bisa melakukan apapun. Nah, sekarang kita buka Lukas 16 ayatnya yang ke-10 mulai. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, perhatikan. Ada 5 poin di sini. Poin pertama, setia dalam perkara kecil,
maka Tuhan berikan perkara besar. Yang kedua, tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka tidak benar dalam perkara-perkara besar. Yang ketiga, setia dalam hal mamon tidak jujur, maka Tuhan berikan harta yang sesungguhnya. Yang keempat, setia dalam hal milik orang lain, maka Tuhan berikan hartamu sesungguhnya, harta milikmu sendiri. Ada tadi harta sesungguhnya, lalu ada harta milik sendiri. Baru yang kelima, kalau saudara baca seterusnya itu, bahwa tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Kita harus mengabdi kepada salah satu. Mamon atau, saya baca selanjutnya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ada tadi ayat 10 mamon yang tidak jujur. Berapa itu? Keuangan itu disebut mamon tidak jujur. Kenapa saudara? Saya kasih dua alasan. Alasan pertama, orang kalau mau minjam itu biasanya berani, lagunya maju tak gentar. Tetapi ketika mau mengembalikan itu, yang diingat buah-buah roh panjang sabar. Jadi sulit untuk mengembalikan. Lalu yang kedua, orang secara umum lupa bahwa dia punya utang, tapi dia ingat bahwa dia punya piutang. Masih ingat ketika ada orang Tuhan beri pengampunan 100.000, tapi dia cuma punya piutang 10.000, dipukuli orang yang punya piutang. Maksudnya kita lebih ingat orang berutang sama kita daripada utang kita. Makanya disebut itu mamon tidak jujur. Kalau kita masih seperti itu saudara, itu satu indikator bahwa memang uang menjadi tuan kita. Satu persatu kita bahas ini. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan hal-hal yang besar. Ini prinsip umum, tidak hanya soal keuangan. Maksudnya, kalau kita mau membuat Tuhan menjadi tuan, maka prinsip yang harus kita bangun, kita harus mulai perkara-perkara kecil. Kita harus banyak mengevaluasi diri kita, termasuk perkara-perkara kecil. Karena Tuhan sangat teliti, sangat detail memperhatikan hidup kita. Jika saya belum setia dalam perkara-perkara kecil, impossible, sangat tidak mungkin saya bisa setia dalam perkara besar. Mental saya akan hancur-hancuran, saya akan menjadi troublemaker, saya akan menjadi pembuat masalah ketika Tuhan mempercayakan saya perkara-perkara besar. Itu sebabnya Tuhan ingin melatih kita mulai perkara-perkara kecil. Coba saudara lihat, semua tokoh-tokoh Alkitab dalam Alkitab pasti Tuhan latih mulai perkara-perkara kecil. Yusuf yang saya ngomong tadi, Tuhan latih dia di rumah Potifar. Tuhan latih kejujurannya, berkata ia tidak atau ia terhadap dosa. Ketika dia digoda oleh istri Potifar. Coba lihat Musa. Musa lahir lalu dibesarkan di istana Firaun. Tapi dia harus terusir dari sana. Karena Tuhan harus melatih dia setia dalam penggembalaannya di keluarga mertuanya Jitro. Lihat Yakub. Dia harus dilatih Tuhan. Bagaimana dia mengampuni, bagaimana dia jujur terhadap mertuanya Pak Laban. Dan semua tokoh Alkitab termasuk Daud. Tuhan sudah berjanji, bahkan Tuhan sudah mengurapi Daud menjadi raja, tapi dia tidak langsung menjadi raja. Dia harus kalahkan dulu binatang-binatang, dan dia harus menjadi raja dulu selama 7 tahun hanya untuk sukunya sendiri, baru nanti dia menjadi raja untuk keseluruhan Israel. Dan dia tidak memberontak, tapi apa yang menjadi kepercayaan Tuhan, sekalipun itu hanya domba 2-3 ekor, dia setia. Kesetiaannya itulah membawa dia sampai kepada puncak kemaksimalan hidupnya. Hal yang sama. Tuhan sudah berjanji, dia akan memberkati kita. Bahkan berkat itu di dalam satu sumpah. Dan saya tidak tahu, dan saya tidak akan perlu tahu bagaimana caranya, karena Tuhan adalah spesial dalam hal-hal mukjizat. Tapi yang saya tahu, untuk sampai ke sana, dan sebagai bukti bahwa dia adalah Tuhanku, yang harus saya kerjakan dalam diri saya, mulai hari ini, saya harus menata diri saya untuk setia dalam hal-hal kecil.
termasuk doa pribadi, termasuk baca firman, termasuk bersaksi, termasuk ibadah, kelihatannya itu kecil, tapi jika Anda setia dalam hal itu, Tuhan akan mulai catat untuk kita dibawa naik, dibawa naik kepada janji-janjinya itu. Level up. Kita diangkat untuk betul-betul naik kepada apa yang menjadi janjinya itu. Lalu yang kedua dikatakan, jikalau kamu tidak benar dalam perkara kecil, tidak mungkin kamu benar juga di dalam perkara besar. Maksudnya apa? Kalau hari ini saya bukan koruptor, belum tentu karena saya tidak mencuri. Saya harus melihat benih kecil mencuri dalam diri saya ada atau tidak. Itu sebabnya dikatakan benar dalam perkara kecil. Hari ini banyak orang tidak koruptor, kita duduk manis di sini belum tentu karena kita tidak pencuri. Bisa saja karena kita tidak punya kesempatan. Tapi benihnya itu ada dari mana kita tahu. Lihat benar enggak kita halal kecil. 5.000 bisa enggak kita dipercaya? 2.000 bisa enggak kita dipercaya? 1 jam bisa enggak kita dipercaya? Waktu, uang kita hitung. Itu sebabnya kita berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Berdoa 1 jam, itu perkara kecil. Tapi sudah tidak kita setia, sudah tidak kita mengerjakannya. Halo Bapak Ibu? Kita dipercayakan membeli sesuatu, kembali 2.000. Kita pikir 2.000 kecil, kita tidak kembalikan. Saudara, benih kecil itulah akan menjadi besar ketika ada kesempatan. Itu sebabnya tidak salah kalau di gereja perpuluhan bisa hilang. Oh ya. Itu sebabnya tidak salah kalau kita pun memberi perpuluhan dengan keterpaksaan. Benarnya dalam perkara kecil. Saudara, ini menjadi patok kedua yang Tuhan teliti dalam diri kita untuk membawa kita kepada janji yang ditulis dengan sumpah tadi. Kalau kita benar dalam perkara kecil, maka Tuhan akan membawa kita benar dalam perkara besar. Itu poin keduanya. Artinya, kalau kita belum benar dalam perkara kecil, kita diberkati kecil, sudah setia dengan perpuluhan, sudah benar dengan perpuluhannya. Termasuk waktu kita, sudah benar kita berdoa 1 jam. Termasuk ibadah kita, termasuk baca firman kita, sudah benar atau enggak? Kalau belum benar, mulai hari ini saudara, kita datang di kaki Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya mau belajar setia dan saya mau belajar benar dalam hal-hal kecil. Dan kita buat dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Misalnya saudara, baca Alkitab. Kita sudah janji 1 hari 1 pasal. Ini contoh saja. Lalu kita sibuk. Saya sibuk-sibuknya karena saya sudah janji, tetap harus saya baca 1 pasal. Itu menunjukkan saya benar dalam perkara-perkara kecil. Itu masih 1 pasal. Dan itu masih hanya baca. Belum kalau saya berjanji untuk meneliti lebih lagi. Artinya semua kita harus mengerjakannya mulai hal-hal kecil, mulai perkara-perkara kecil. Lalu yang ketiga, ini mulai masuk kepada keuangan. Dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, perhatikan, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa itu harta yang sesungguhnya, saudara? Menurut saudara, apa itu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya lah di mana kita menikmati kerajaan sorga, tetapi juga kamu juga menikmati hal-hal yang kebutuhan. Saya ulangi, harta yang sesungguhnya adalah berbicara mengenai kerajaan sorga. Kita menikmati Tuhan, kita menikmati perkara-perkara ilahi, kita menikmati keharmonisan dalam keluarga, kita menikmati hubungan yang sehat, kita menikmati hal-hal yang sangat membuat kita berbahagia dari Tuhan. Itulah namanya harta yang sesungguhnya. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata hari ini, ternyata harta yang sesungguhnya, perkara-perkara kerajaan surga itu adalah berbanding dengan kesetiaan kita terhadap keuangan finansial.
Jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, tidak mungkin kita dipercayakan harta yang sesungguhnya. Maksudnya, surga pun akan kita miliki kalau kita jujur dengan keuangan. Jadi kalau kita tidak jujur dengan keuangan, maka dengan keuangan pun kita tidak nikmati, surga pun kita tidak akan nikmati. Ternyata Tuhan betul-betul membuat keuangan itu menjadi saingan utamanya dan sekaligus menjadi tangga untuk kita sampai kepada harta yang sesungguhnya. Ternyata Tuhan betul-betul membuat keuangan itu menjadi poin-poin mutlak untuk kita bisa sampai kepada harta yang sesungguhnya. Jikalau saya tidak setia dalam hal keuangan, kalau saya pintar untuk berutang, tapi tidak pintar untuk membayar, maka tidak mungkin saya menikmati kerajaan surga. Jikalau saya hanya mengingat orang berutang sama saya, tapi saya lupa utang saya kepada orang, maka tidak ada artinya doa puasa, tidak ada artinya apa-apa sama saya, karena tidak mungkin saya sampai kepada kerajaan surga. Ini jelas sekali. Jadi untuk sampai kepada kerajaan surga, harta yang sesungguhnya, ternyata jalurnya justru Tuhan pakai adalah keuangan. Saya harus setia dengan hal mammon yang tidak jujur. Maksudnya, mammon itu tidak boleh tidak jujur dalam diri saya. Saya harus jujur dengan keuangan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya jujur. Kami di rumah punya catatan keuangan dan kami tidak boleh tidak membayar tagihan-tagihan, tidak boleh tidak membayar pinjaman-pinjaman, dan tidak boleh telat membayar apapun. Itu prinsip kami. Kenapa? Karena saya ingin ada di dalam harta yang sesungguhnya. Dan sampai hari ini, saya melihat bagaimana tangan Tuhan luar biasa bekerja untuk hidup kami. Karena saya ngomong dia setia di dalam janjinya. Dia tidak mungkin bohong. Saudaraku, belajar lakukan itu. Ada orang bertanya sama saya, dan kami lagi menata banyak orang soal ini. Bagaimana Pak, kalau saya punya utang? Dengar baik-baik, selama kamu punya utang dan kamu tidak serius membayarnya, tidak mungkin kamu menikmati kerajaan surga apapun. Kamu akan dikejar-kejar ketakutan terus-menerus, dan hidupmu akan semakin turun ke bawah. Karena kamu lagi membuat Tuhan menjadi bukan Tuhan, tapi uang menjadi Tuhan. Kalau seperti itu bagaimana kalau saya punya utang? Selalu saya katakan, apa yang ada padamu, jual dan bayar. Saya sangat tegas soal ini, dan saya sudah membimbing beberapa keluarga untuk menjual apa yang bisa dijual sehingga dia bisa membayar utangnya. Dan ketika dia taat dengan apa yang kami ajarkan dari kebenaran firman Tuhan, semua orang yang taat yang saya lihat itu, tidak lama Tuhan pulihkan hidupnya dan akhirnya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ada waktu dia tidak punya mobil karena dia harus jual mobilnya. Ada waktu dia tidak punya rumah karena dia harus jual rumahnya. Tapi karena moralnya Tuhan sudah lihat, tuannya adalah Tuhan, bukan mammon. Tidak lama, tidak sampai 1 tahun orang yang saya ngomong ini, Tuhan pulihkan semua, Tuhan berkati kembali, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau ada di antara saudara, seperti itu, hal yang sama. Karena ketika janda punya utang itu datang sama hamba Tuhan, sama Elia cuma ngomong, apa yang ada padamu? Hal yang sama juga, apa yang ada padamu? Jual. Kalau Elia ngomong waktu itu tidak ngomong jual, karena Elia akan membuat musisat. Tapi hari ini soal utang bukan soal musisat. Kalau Tuhan juga buat musisat, puji Tuhan. Tapi ini soal responsibility, soal tanggung jawab sebagai bukti. Tuhan adalah Tuhanku. Yesus adalah Tuhanku. Sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap kebodohan, kesalahan, dan juga hal-hal yang lain yang kita kerjakan. Saya juga lakukan hal yang sama, saudara. Saya lebih suka rugi daripada harus berutang. Iya. Kenapa? Karena saya tidak perkara kecil. Kenapa?
Karena benar dalam perkara kecil, ini akan menuntun saya sampai kepada setiap perkara besar, menuntun saya benar dalam perkara besar. Dan kalau Tuhan sudah ngomong, Anda benar, you're right, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita. Itu pasti. Dengan cara apa? Saya tidak perlu tahu caranya. Yang saya tahu dia spesial dalam hal mukjizat. Dia punya keajaiban. Oleh sebab itu saudara, kalau ingin menikmati harta yang sesungguhnya, jujurlah, setialah dalam hal keuangan. Termasuk perpuluhan, termasuk utang piutang, semua selesaikan itu. Yang paling parah adalah utang piutang. Bereskan itu, maka Tuhan akan memberikan kita harta yang sesungguhnya. Lalu yang keempat, jika kita tidak setia dalam hal milik orang lain, siapakah yang mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Saudaraku dengar, di tangan Tuhan itu ada hartamu. Saat ini ada di tangannya. Harta milikmu yang sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan hendak menantikan waktu memberikan itu kepadamu. Kapan waktunya? Ketika kita setia dalam hal milik orang lain. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya kan tidak punya utang. Kok hak milik orang lain? Dengar, saudaraku. Ini yang saya mau terangkan. Setiap saudara menerima berkat, di dalamnya itu ada hak orang lain. Dan kalau saudara tidak setia dalam hak orang lain itu, tidak mungkin Tuhan memberikan apa yang menjadi hak milikmu sendiri. Ini menarik loh ayat ini. Ketika saya selidiki, ternyata Tuhan lagi simpan hak milik saya sendiri loh, lagi disimpan Tuhan. Dan Tuhan akan berikan itu kepada saya ketika saya jujur, ketika saya setia dalam hal milik orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap saya menerima berkat Tuhan, saya harus sadar bahwa di dalam berkat Tuhan yang saya terima itu ada hak milik orang lain di mana saya harus berikan itu kepada pemiliknya. Dan itu harus tepat waktu. Yang paling sederhana misalnya, kalau saya menerima berkat Tuhan, hak milik orang lain pertama yang ada di situ adalah perpuluhan. Oh iya, atau persembahan. Ada orang yang tidak setuju perpuluhan, tak apalah namanya. Persembahan, perpuluhan, itu hak milik orang lain. Itu hak Tuhan yang harus saya berikan kepada orang-orangnya Tuhan di muka bumi ini. Sehingga ketika kami menerima berkat, kami harus langsung sisihkan itu hak milik orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara punya anak sekolah, saudara tahu yang menggaji guru-gurunya itu siapa? SPP-nya. Itu sebabnya begitu kami menerima berkat, yang kedua yang harus kami kerjakan adalah pembayaran-pembayaran tepat waktu. Karena ada gurunya anak saya yang harus makan dari dia mengajar anak saya. Itu haknya dia. Kalau sekolah ngomong sampai tanggal 10, kami tidak mau bayar tanggal 11. Tanggal 9 paling lama, tanggal 10 harus kami bayar. Itu artinya saya setia dengan hal milik orang lain. Bapak Ibu jangan main-main, kelihatan sepele ini. Tapi ini firman Tuhan. Kalau dikatakan tanggal 10 pembayaran SPP, saudara bayar tanggal 12, saudara sudah melanggar ayat ini. Ada 3 pasal yang saudara langgar ini. Pasal pertama hak milik orang lain, pasal kedua tidak benar dalam perkara kecil, pasal ketiga tidak setia dalam perkara kecil. Saudara bayangkan kalau itu undang-undang hukum pidana 3 pasal, itu sudah berapa bulan kita kena penjara atau kita kena denda. Firman Tuhan ini lebih kuat dari KUHP, saudaraku. Dia hidup. Selama ini hidupnya firman kita hanya bawa kepada yang enak-enak sama kita. Hari ini kita harus dibawa kepada disiplin yang lebih kencang lagi. Supaya berkat Tuhan semakin mengalir dalam diri kita. Apalagi hak milik orang lain. Kita bisa di jalan raya itu berjalan karena ada pajak mengerjakannya. Kita setia tidak bayar pajak. PLN kita bayar enggak? PDM kita bayar enggak? Intinya pembayaran tepat waktu. Bahkan saudaraku, sesudah pembayaran, ada lagi hak milik orang lain. Yang saudara mungkin baru kali ini dengar, mungkin.
orang miskin di sekitar kita. Karena Alkitab berkata, kita pun harus memberkati orang miskin. Bahkan orang Israel dikatakan, kalau mereka tidak memberkati orang miskin, ada juga masalahnya, saudara. Kita pun harus memberkati orang miskin. Loh, bagaimana caranya? Apakah pengemis kita harus kasih? Saya tidak tahu, saya tidak ajarkan caranya. Caranya, saudara bisa diskusi sendiri, ada pendeta saudara. Tapi kalau saya dengan istri, kami sepakat cara kami memberkati orang miskin, misalnya, kalau kami beli sayur, yang naik sepeda motor itu, kami tidak mau nawar. 5.000 kasih 5.000. Karena tidak mungkin dia jualan sayur kalau dia orang kaya. Lalu tidak mungkin juga dinaikkan lebih dari 1.000 perak. Tidak mungkin kita miskin gara-gara 1.000 perak. Yang saya lihat, orang-orang kaya itu lucu sekali. Karena saya sangat banyak diberkati oleh orang kaya khususnya untuk makan. Belanja nawar tapi makan di restoran ditinggalkan tips. Saya pikir kadang-kadang orang ini orang miring kali ya. Jadi dia belanja apa? Belanja jeruk nawar. Tapi makan di restoran tinggalkan tips di situ. Bagi saya itu aneh. Lebih bagus yang jualan jeruk saya tidak tawar, dibilang 5.000 saya kasih 6.000 baru saya tinggalkan tips di sana. Saya tidak mengerti kenapa. Itu cara hidup dan saya tidak akan mungkin mengubah orang dengan cara itu. Tapi yang saya beritahu adalah orang miskin pun kita harus berkati. Kenapa saudara? Karena ada harta milikmu sendiri hari ini lagi dipegang Tuhan. Dan itu akan dipercayakan kepadamu jika kita setia dalam hal milik orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita setia dalam perkara kecil, ketika kita benar dalam perkara kecil, ketika kita setia dalam hal momen tidak jujur, ketika kita setia dalam hal milik orang lain, inilah artinya kita lagi membuat Tuhan itu menjadi Tuhan kita. Tapi jika 4 poin ini kita langgar, ini artinya kita lagi membuat Mammon menjadi Tuhan kita. Hari ini kita harus buat keputusan siapa yang menjadi Tuhan kita. Tuhan atau Mammon. Jika Tuhan menjadi Tuhan kita, maka apa yang dijanjikan dalam Ulangan 8 tadi, itu akan menjadi kenyataan. Karena saya melihat Tuhan itu sangat luar biasa di dalam janjinya. Saudara lihat soal janji ini, saya coba keluar sedikit dari konteksnya soal janji. Kalau soal aturan saudara, orang Israel sudah tidak mungkin selamat soal aturan. Kenapa? Karena selamat itu karena kasih karunia, karena menerima Yesus. Tapi orang Israel itu menolak Yesus. Tapi saya percaya dalam kitab Roma, dalam kitab Korintus dikatakan, waktunya Israel pun akan diselamatkan. Kok bisa Tuhan akan selamatkan lagi Israel? Tapi kan mereka menolak Kristus. Bukan soal aturan, tapi soal janji. Karena Tuhan sudah pernah berjanji kepada mereka bahwa mereka akan diselamatkan. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Karena Tuhan juga pegang kendali soal hak bebas manusia. Dia bisa aja Tuhan paksa menjadi menerima Yesus. Entah begitu caranya dibuat, atau nanti tiba-tiba di akhir zaman, tiba-tiba Tuhan buat dengan cara-cara yang ajaib. Itu caranya Tuhan. Dan itu tidak perlu kita tanya Tuhan, tapi yang jelas, janjinya tidak mungkin dibohongi. Karena dia setia dalam janjinya. Janji soal yang Ulangan tadi, bahkan dicatat, ditulis dengan sebuah sumpah. Yang penting jalurnya adalah Tuhan menjadi Tuhan, dan poin-poinnya kita belajar setia dalam perkara kecil, kita belajar benar dalam perkara kecil, kita setia dalam hal keuangan, lalu kita setia dalam hal milik orang lain. Maka apa yang dijanjikan itu Tuhan akan bawa kita ke sana. Amin saudara. Kita buat menjadi dia harta kita. Hari ini ngomong di hatimu, ngomong kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri saudaraku. Kita sama-sama membuat sebuah janji bahwa Tuhan adalah harta kita. Tidak ada harta lain kecuali Dia. Hadiratnya adalah harta paling berharga dalam diri kita. Yesus adalah segalanya bagi kita. Jesus Lord.
Engkaulah harta kami yang sesungguhnya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaan Jesus. Engkaulah segalanya. You are everything Lord. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Oh Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Dari penyampaian tadi saudara, saya kasih ada 3 konklusi. Yang pertama, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan kalau kita rajin, kalau kita kerja keras, kalau kita ada ide-ide, dan juga belajarlah menerima berkat Tuhan melalui doa-doa. Karena itulah saudara perlu ada di hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhanlah memberikan kamu ide-ide kreatif. Dan Tuhan akan berikan itu kalau kau minta. Itu yang pertama. Anda akan menerima berkat Tuhan jikalau Anda rajin, ada kreatif, ada ide-ide baru, dan saudara menerimanya melalui doa. Konklusi yang kedua, kita diajar untuk betul-betul bisa mengelola. Dengan cara seperti apa? Setiap berkat yang kita terima, ingat ada hak milik orang lain di dalamnya. Berikan itu. Pembayaran tepat waktu. Itu cara mengelolanya. Lalu yang ketiga, memberi. Memberi kepada Tuhan. Memberi kepada sesama. Dan memberi kepada orang miskin. Dari 3 konklusi ini, kalau masih ada utang piutang, segera bereskan. Supaya Tuhan jangan terhalang untuk memberkati hidupmu. Karena ketika orang yang saudara utangi berteriak sama Tuhan, maka doanya akan menjadi penghalang untuk hidupmu. Belajar taat, karena janjinya akan membawa kita kepada
memberkati kita seperti apa yang sudah janjikan itu. Hati kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Boleh menjadi kekuatan, berkat buat setiap kami, tuntunan buat setiap kami. Untuk hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bella materaikan firman Tuhan di hati kami. Sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus tambah-tambahkan hikmat pengurapan yang dari Engkau, penyertaan-Mu Tuhan di dalam pelayanan dan keluarganya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau setia buat hamba-Mu, Kau setia buat kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kami akan memberikan persembahan kami, milik yang harus kami kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah apa yang kami berikan ini memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kain-Nya dan menikmati firman-Nya. Mari saya undang bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu, kita akan pujikan haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya baik, terima kasih buat hambanya Pak Kembi yang sudah melayani pagi hari ini. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini hari yang terakhir, hari Minggu ini untuk kita menempati tempat ini. Jadi minggu depan kita sudah mendapatkan tempat untuk sementara untuk kita beribadah. Sembari kita menantikan ruko yang Jalan Dewi Sartika untuk renovasi sampai selesai,
Ya, doakan supaya lebih cepat, ya paling tidak ya 2 sampai 3 bulan. Oleh sebab itu kita juga berdoa untuk sebelahnya, ya biarlah itu menjadi kehendak Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan biar itu kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan terjadi. Saya selalu meniru doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika Tuhan mau diserahkan pada waktu itu. Itu bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang boleh terjadi. Manusia nggak mampu, saudara, nggak mampu kita secara manusia, tapi saya terus berdoa untuk menyerahkan dalam kehendak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan heran, jangan berpikir kok lama sih, kok begini. Ya, karena memang itu saya percaya firman Tuhan katakan, sia-sialah orang membangun kota kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Itu yang saya percayai. Maka kadang-kadang kita kok gimana ya. Kadang-kadang saya pernah, kemarin teman-teman ada yang berpikir, ini seolah-olah merenovasi itu seperti kayak ngambang ya. Karena kita sedang menantikan yang sebelahnya, saudara. Jadi kalau kita hanya fokus, hanya satu itu, ya mungkin ada kerugian-kerugian, kita harus pasang ini, nantinya toh akan dirubah gitu. Maka dari itu mohon sabar dan mohon untuk kita saling mengerti ya bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita saling menanti pada saat ini. Kalau saya ditanya, Pak ini gimana? Ya tunggu. Kita waktunya Tuhan, biar waktunya Tuhan. Kadang-kadang kalau saya dipikir, kok enggak tegas sih, kok enggak namanya ini milik Tuhan ya. Kalau bukan pertolongan Tuhan enggak akan mampu ya. Amin saudaraku. Ya, oleh sebab itu untuk minggu depan kita akan ibadah di Hotel Santoso. Ya, minggu depan waktunya sama. Kita akan beribadah di Hotel Santoso. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kalau masuk ke Selekta sebelum masuk loket pembayaran itu, di situ ada bundaran, saudara belok ke kanan aja, langsung belok ke kanan. Kalau ke kiri kan ke Selekta. Ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira tidak ada yang lain. Nah nanti setelah ibadah ini ya kurang lebih jam 11 kita akan bongkar-bongkar apa yang bisa semuanya kita siapkan untuk kita pindahan ya. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu Saudara percaya firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita, menguatkan kita, amin. Ya, Tuhan memang tujuannya bagi kita adalah Dia adalah harta satu-satunya buat kita. Haleluya. Amin. Itulah kita menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen. Nanti finalnya hati kita harus benar-benar melekat kepada Dia. Dia adalah harta kita satu-satunya. Gak ada yang lain. Kalau kita punya hati itu, apapun kita berikan buat Dia. Nyawa kita sekalipun. Amin. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Terima kasih Kau ditinggikan, Kau dimuliakan Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan, Dia adalah segala-galanya bagi kita. Dia adalah yang terutama. Dia adalah harta satu-satunya buat kita. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja
memujimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sirana mata kaya rana masuk. Mari sembah Dia sejenak. Hiralaya sira boboralaya se. Haleluya. Kaulah segalanya bagiku, kaulah harta bagiku, satu-satunya. Irama sadere ramaya ralamu, oh ya ralamasi, sirara ramada karalama ramasi, hinara lama karalama sarabu. Ini darah lama seru, hidara lama serana dakara lama seru, ini nama ya rala ya serene nama lama lama Bapak Ibu Saudaraku, kalau dunia ini mereka mengatakan aku tidak bisa hidup tanpa uang, aku tidak bisa hidup tanpa keluargaku, aku tidak bisa hidup tanpa materi. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita boleh katakan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Mari saudara kita katakan dengan radikal, dengan sungguh-sungguh, bahwa harta satu-satunya milik kita yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Mari kita ambil sikap radikal pada pagi hari ini. Siapakah yang menjadi terutama dalam hidupmu? Siapakah yang terutama dalam hidup kita? Yesus segalanya bagiku. Katakan, jangan berdiam diri, jangan diam diri, katakan sesuatu. Oh Yesus, Kaulah harta yang tak ternilai, satu-satunya. Oh ya mari ambil sikap, akui, berkatakan, kecuali Engkau menjadikan pekerjaanmu segalanya, kecuali Engkau menjadikan asetmu adalah segalanya, kecuali Engkau menjadikan keluarga segala-galanya, Engkau tidak perlu berkata-kata pada pagi hari ini, karena Engkau sudah hatimu condong kepada apa yang di bumi ini, apa yang di dunia ini. Tapi Engkau yang pada saat ini mau dan sadar bahwa Yesus adalah harta satu-satunya buat kita, mari bersama-sama katakan dengan saya, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Engkaulah nafasku. Karena Engkau aku hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari saudaraku, sebelum engkau pulang,
Sebelum engkau pulang, ambil keputusan sungguh-sungguh. Iramasana kaya ralayasa, ini biasana kaya relamasa. I can live without your love. Ku tak dapat hidup tanpa engkau. Ku tak dapat hidup tanpa engkau. Oh, ku tak dapat hidup tanpa engkau Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah kehidupanku. Syukurlah barala masikala barala barala. Syarararara baba 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 baba. Syarararara baba 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 baba. Syarararara bakara syarala baba. Oh, rindukan itu semua. Hai gereja Tuhan, hai jemaat Tuhan, rindukan Dia lebih dari apapun. Rindukan Yesus lebih dari apapun. Oh, Ramasere namaya Ramasere. Oh, Kau yang terindah, yang termulia, yang termanis dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, yes Lord Jesus, selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, hidupku, di dalam hidupku, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, yang ku pandang. Kaulah yang ku pandang. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini.
Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kembi Tuhan beserta istri dan keluarga. Berkati beliau dimanapun berada dalam pelayanan, dalam penyertaan-Mu senantiasa sampai selama-lamanya. Itulah jaminan, itulah janji, itulah kesetiaan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan atas hamba-Mu ini. Dan Kau memberkati beliau, memelihara sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan. Gereja Betani Batu, eksistensinya dan ruko tempat di dalam Jalan Dewi Sartika. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bukan kehendak manusia. Bukan kekuatan manusia. Bukan rancangan manusia. Tapi adalah rancangan-Mu yang sempurna. Pikiran-Mu yang tak terbatas. Kekuatan-Mu yang sempurna. Yang sungguh-sungguh kuat. Dan kehendak-Mu yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan. Hingga sampai saat ini. Kami boleh renovasi. Dan menempati sebuah ruko. Kami percaya semua karena tuntunan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan juga yang ada di sebelahnya Tuhan. Kerinduan kami boleh mengembangkan itu Tuhan di sana. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik terjadilah ya Tuhan. Apa yang Kau kehendaki dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semuanya adalah campur tangan penuh. Tangan Tuhan, bukan tangan manusia. Bukan kepandaian dan gagah kuat manusia. Tapi adalah Engkau Tuhan. Hingga sampai saat ini boleh ada, itu semua karena Engkau. Karena Yesus bagi kami Engkaulah segala-galanya. Terima kasih, bertahtalah atas gereja-Mu ini. Berdaulatlah, berkuasalah ya Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu ini milik-Mu. Engkau mengasihi mereka semua. Biarlah mereka terpelihara. Biarlah mereka terdidik. Biarlah mereka dimuridkan. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Biarlah mereka pakai mereka Tuhan. Jemaat-Mu yang boleh bertumbuh. Yang boleh menjadi dewasa. Yang boleh dipersiapkan untuk menjadi mempelai yang menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami serahkan pemilik tempat ini, Pak Wahyudi sekeluarga. Kami berdoa biarlah Tuhan juga membalas apa yang sudah mereka kerjakan. Kebaikan dan kesetiaan maupun kemurahan itu semua sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Kami percaya mereka pun juga boleh terlibat di dalam rencana-Mu buat gereja Tuhan. Buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati mereka, memberkati senantiasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih dan anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus yang adalah segala-galanya bagi kita. Kekasih jiwa kita, juru selamat pribadi kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia Immanuel menyertai kita. Mempersiapkan kita menjadi mempelai yang siap untuk menyambut kedatangan kedua kali. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, tetapi jalanan yang difirmankannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku.
percaya akan firman-Mu, takkan Kau